Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio dipancarkan dari Studio Lantai 2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, dan Raisa Radio hadir kembali untuk Anda. Selamat pagi Sobat Sehat, kita ketemu lagi di hari ini, hari Selasa 14 Juni 2022. Semoga keadaan Anda pagi hari ini sehat dan juga bersemangat. Karena memang kalau pagi hari ini Sobat Sehat sudah keluar dari kosan atau keluar dari rumah gitu ya. Karena kemarin hujan, pagi hari ini udaranya jadi jauh lebih seger dan ditambah dengan pemandangan-pemandangan daun-daun yang sudah terhiasi oleh embun-embun pagi gitu ya. Dan semoga pagi hari ini Anda bersemangat karena pagi hari ini Sobat Sehat, baik Anda, saya sapa dulu nih, selamat pagi untuk Sobat Sehat dan terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Untuk Sobat Sehat yang berada di radio aplikasi streaming di Play Store, dan juga selamat pagi untuk Sobat Sehat yang berada di website, atau juga selamat pagi untuk Sobat Sehat semuanya yang pagi hari ini sudah tidak sabar nih untuk menyimak tema kita di pagi hari ini melalui Zoom meeting. Dan pagi hari ini Sobat Sehat, sambil Anda menikmati pagi hari dengan cara apapun, baik Anda yang di jalan mungkin sedang berpacu dengan kemacetan, Anda tetap bisa menikmati pagi hari sambil mendengarkan Raisa Radio. Dan Sobat Sehat, pagi hari ini temanya menarik, yaitu mengenai sehat dengan donor darah. Mungkin bagi Anda ada Sobat Sehat yang pernah punya pengalaman donor darah, bahkan sudah menjadi rutinitas gitu ya. Atau mungkin ada juga Sobat Sehat yang masih ragu-ragu nih untuk donor darah. Nah, pagi hari ini semoga keraguan itu agak sedikit tereduksi, agak sedikit berkurang, karena pagi hari ini kita akan mengetahui lebih banyak, lebih jauh lagi mengenai manfaat dan juga donor darah yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Pagi hari ini Sobat Sehat kita akan bergabung bersama dengan, kita akan belajar bersama dengan narasumber kami yang luar biasa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Dr. Teguh Triyono, Magister Kesehatan, Spesialis Patologi Klinik Konsultan dari Departemen Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium FKKMK UGM, atau Dr. Teguh. Dan pagi hari ini Dr. Teguh akan ditemani oleh Dr. Arum Triwahyuningsih, Doctor of Philosophy, Spesialis Patologi Klinik dari Departemen Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium FKKMK UGM. Tentunya Sobat Sehat, bersama dengan Dr. Teguh dan juga Dr. Arum, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung. Yang lagi di rumah boleh melalui WhatsApp kami seperti biasa di 0858 8065 5970, atau bisa kalau yang di Zoom boleh raise hand atau langsung dituliskan di kolom chat. Baik, langsung saja Sobat Sehat, selamat menyimak sambil bersantai. Kepada Dr. Arum kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Galuh atas perkenalannya. Selamat pagi Dr. Teguh dan Sobat Sehat semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Saya Arum, pagi ini akan memandu bincang-bincang santai kita bersama Dr. Teguh Triyono, sembari menemani Sobat Sehat sekalian melakukan aktivitas. Sobat Sehat, tema bincang santai hari ini, tanggal 14 Juni, bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Dan menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2015, Indonesia itu kekurangan jumlah produksi darah secara nasional, yaitu sekitar 500.000 kantong tiap tahunnya. Bahkan setiap 8 detik ada 1 orang yang membutuhkan transfusi darah di Indonesia. Ada kemungkinan seperti yang dikatakan Mbak Galuh tadi, masih banyak yang ragu-ragu untuk menjadi seorang pendonor darah. Padahal
donor darah itu banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan pendonornya. Nah, pagi ini kita dengarkan penjelasannya langsung dari dokter ahli transfusi ya, Sobat Sehat. Selamat pagi, Dokter Teguh. Mungkin bisa menjelaskan manfaat dari donor darah itu apa saja, nggih, Dok? Ya, terima kasih. Aku, mudah suara saya kedengaran ya. Saged, Dok. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apa. Terima kasih Dr. Arum atas pertanyaannya. Nah, karena ini bincang-bincang santai, kita santai-santai saja ya, sambil santai saja ya, nggak usah yang serius banget gitu ya. Intinya gini, jadi kalau teman-teman sekalian, intinya adalah bahwa kadang menurut saya masih cukup banyak teman-teman yang belum ya, menurut saya ya, belum memahami betul bahwa ternyata kebutuhan darah itu sedemikian tingginya. Ya tadi saya harus sampaikan sekian penting dunia orang transfusi. Dan itu artinya kalau kita berhitung di Indonesia sekian 100 juta, maka kita bisa membayangkan berapa orang atau berapa jumlah kantong darah yang kita butuhkan per minggunya, per harinya, per jamnya, atau bahkan per menitnya, atau per detiknya bahkan. Nah, dari itu semua, kalau kita kebetulan yang bekerja di bidang transfusi, di rumah sakit, atau di bidang darah, di TNI misalnya, atau di tempat yang lain, ya maka kita mau ternyata kebutuhan darah itu sedemikian besarnya. Yang kedua, bahwa ternyata kebutuhan itu akan dipenuhi atau hanya bisa dipenuhi dari seseorang yang mau atau berkenan untuk mendonorkan darahnya, yaitu adalah seorang donor darah atau pendonor darah. Nah, sehingga kalau kita masuk ke teman-teman, saya masuk di grup atau apa di teman-teman pendonor, kita akhirnya sudah paham, mereka sudah demikian. Saya merasa saya paham sekali bahwa mereka sedemikian senangnya, sedemikian bahagianya bisa mendonorkan darahnya bagi orang lain tanpa harus tahu darah kita mau diberikan pada siapapun, kita tidak peduli. Yang penting darah kita bisa dimanfaatkan, bisa menolong orang lain, bahkan bisa menyelamatkan nyawa orang lain, itu sesuatu yang menurut saya sangat tinggi nilainya, tidak bisa kita beri angka-angka harga, katakanlah standar seperti demikian. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih? Manfaatnya ya kita melihatnya tentu dari manfaat bagi pribadi ya, bagi pendonor. Secara fisik, secara biologis, maka sebenarnya kita kan memiliki sumsum tulang yang merupakan karunia untuk karunia yang diberikan kepada kita untuk memproduksi sel-sel darah kita. Nah, kalau secara umum kan kayak sel darah merah itu kan dia bukannya hidup selamanya, dia punya masa hidup. Dia hidupnya mungkin hanya 3-4 bulan, umurnya di tubuh kita. Sehingga setiap saat itu selama tubuh kita itu ada darah yang masih muda, baru lahir, katakanlah, yang sudah usia TK, usia SMP, usia SD, dan seterusnya gitu ya, sampai yang sudah purna, bahkan yang sudah akhirnya sel darahnya akan mati juga. Itu harus setiap saat itu harus demikian. Sehingga sumsum tulang kita itu akan selalu memproduksi darah dengan kontinu. Tidak sekarang produksi, nanti beri darah dulu, enggak juga. Dia akan secara kontinu akan produksi, karena darah juga akan secara kontinu akan beredar, akan berfungsi, akan menjadi tua, akan menjadi mati, akan diganti yang baru lahir, dan seterusnya. Jadi Jadi sebenarnya proses hematopoiesis di tubuh kita atau hematopoiesis di tubuh kita itu akan berjalan secara kontinu. Nah, pada saat kita memberikan donor itu, maka sebenarnya ini menjadi salah satu pacuan juga sebenarnya, salah satu pacuan yang akan memelihara ritme tubuh kita, dalam hal ini tulang, untuk selalu memproduksi darah dengan ritme yang teratur. Sehingga makanya sebenarnya anjuran donor darah itu ya dilakukannya bukan hanya setiap ulang tahun tempat kerja kita, setiap ulang tahun mana gitu, bukan itu, tapi sebaiknya memang secara rutin, dan itu akan memacu proses produksi
sirkulasi darah kita dengan lebih baik, selalu darahnya mudah, ada yang bilang begitu katanya ya, tentu tidak sebenarnya benar ya, tapi darahnya kan seperti mudah terus, dan itu sebenarnya juga sekaligus untuk menjaga apa ya namanya ya, homeostasis ya di tubuh kita, supaya tubuh kita selalu terjaga dalam kondisi yang setimbang, baik, tetap sehat dan seterusnya. Itu satu sisi Mbak Dr. Arum. Tapi di sisi yang lain dari aspek dari aspek darah kita sendiri, begitu kita donor itu kan di screening. Screening maksudnya apa? Screening penyakit infeksi. Nanti saya jelaskan nanti mungkin ya. Screening penyakit infeksi ada 4 macam infeksi dan itu setiap kita donor itu selalu diulang. Jadi apa? Jadi kalau kita rutin reguler donor, artinya darah kita secara rutin reguler juga akan dilakukan screening yang kalau ada sesuatu ya kita akan diberitahu dan akan diberitahukan kita harus ngapain dan sebagainya. Gitu. Nah, sisi yang ketiga menurut saya aspek psikologis itu sangat besar juga menurut saya pengaruhnya kepuasan itu tidak bisa terbeli, saya ya tidak bisa tidak bisa tergantikan dengan apapun. Kenapa? Karena itu nggak ada nilai berapa rupiahnya, nggak ada. Kita puas tanggal kita itu menurut saya menambah nilai ibadah kita, nilai kepuasan kita, batin kita. Bahwa saya memberikan bermain apa, saya berkeluar uang, saya keluar apa enggak, saya hanya keluar darah saya dan itu harus tergantikan dengan cepat. Itu menurut saya yang sangat yang keempat tentu juga aspek ibadah ya, orang akan merasa saya bisa beribadah dengan cara ini, saya membantu orang lain dengan cara ini. Gitu Dokter Arum mungkin ya secara umum ya. Terima kasih. Baik, jadi tadi dikatakan ada proses pergantian sel darah merah ya, Dokter Teguh ya. Jadi kalau sel darah merahnya ini cepat rutin berganti, maka ada proses pengangkut oksigennya itu jadi lebih efektif begitu nggih Dok. Jadi itu yang menjadikan badan lebih terasa sehat, lebih terasa segar ngaten nggih. Nah, tadi Dokter Teguh juga mengatakan rutin. Nah, rutinnya itu seberapa sering nggih Dok? Selama sebulan mungkin bisa sekali atau 2 kali. Ya, Dokter Arum. Jadi rutin, reguler gitu ya. Tentu nanti harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena kan kalau laki-laki ya sekarang acuan terakhir itu setiap 2 bulan sudah boleh donor. Di acuan di AABB itu 56 hari ya, 60 hari lah gitu ya. Jadi 2 bulan lah kita sudah boleh donor kembali. Itu untuk laki-laki. Tetapi untuk wanita tentu lebih lama, lebih diperjarang. Kenapa? Karena wanita kan ada donor rutin setiap bulan kan, sehingga kalau pada wanita biasanya disarankan, direkomendasikan ya 3 bulan sekali. Itu sudah bagus lah, setahun 4 kali itu sudah bagus untuk wanita. Kalau laki-laki bisa 6 kali dalam satu tahun gitu ya. Jadi ada untung ruginya kalau kita donor lebih cepat, donor lebih lama gitu. Tetapi secara acuan sekarang, rekomendasi sekarang yang berlaku ya laki-laki itu 2 bulan, kalau wanita ya sekitar 3 bulan sekali begitu Dokter Arum. Bisa 3 bulan sekali kalau untuk wanita. Ya, sudah betul. ada rutinnya setiap bulannya ya Dok ya. Iya benar. Kemudian untuk syaratnya itu sendiri apa ya Dok? Masing-masing. Apakah sebelum donor darah datang ke mungkin rumah sakit atau ke PMI, nah itu syarat yang harus terpenuhi apa nih Dok untuk seorang pendonor darah nih Dok? Ya, terima kasih. Gini Dokter Arum, jadi kalau kita kan mau donor darah nih, kita kan mau diambil darahnya, mau diberikan kepada orang yang sedang butuh darah, orang sakit pasti kan. Sehingga apa? Sehingga mestinya yang posisi kita ya harus posisi yang sehat kan, itu mutlak. Jadi nggak boleh kita posisinya sakit kok terus diambil darahnya diberikan pada orang yang sakit juga kan nggak boleh juga. Sehingga apa? Sehingga kondisi kita pasti harus kondisi yang sehat, satu. Yang kedua, tentu beberapa batasan-batasan yang ditentukan itu dengan tujuan untuk baik kepentingan pasiennya yang nantinya akan mendapatkan transfusi, maupun sebenarnya juga dibuat batasan itu untuk kepentingan pendonornya, artinya untuk keamanan pasien. Jadi dalam konsep transfusi atau donasi darah itu
Yang nomor satu itu adalah konsep keamanan atau keselamatan. Nah, keamanan atau keselamatan ini mengacu kepada dua sisi, baik itu sisi pasiennya ataupun sisi pendonornya. Dua-duanya harus dipertimbangkan, sehingga secara satu mempertimbangkan aspek keselamatan atau keamanan pasien ataupun juga pendonor. Sehingga satu misalnya umur biasanya kalau paling muda ya umurnya biasanya ketetapannya adalah 17 tahun ya. Jadi kadang ada juga ya saya pernah punya pengalaman ada dua orang kembar, dilalahnya kembar, umurnya 16 tahun. Dia masih kelas 1 ya kalau nggak salah, ya kelas 1 SMA begitu. Datang bersama ibunya mau donor. Kebetulan sedikit karena saking kepinginnya sedikit masa donor. Kemudian kami temui dan hanya kita berikan masukan ya kalau umur segini meskipun badannya besar memenuhi syarat, berat badannya juga memenuhi syarat, tetapi kita tetap sarankan ditunda dulu lah 1 tahun sampai usianya 17 tahun gitu misalnya demikian. Karena soalnya safety ini untuk safety pendonornya sendiri sebenarnya. Nah, sehingga dari sisi umurnya biasanya 17 sampai umur berapa maksimal ya biasanya di Permenkes dibilang sampai 60 tahun. Kami punya beberapa pendonor yang usianya sudah lebih dari 60 tahun juga, tetapi dengan catatan kondisinya masih sehat, diperiksa dokter, dan juga sudah merupakan donor rutin. Ya, bukan donor baru, tapi donor yang sudah rutin. Kemudian kalau sisi berat badannya ya kalau saudara bisa. Berat badan itu laki-laki ya biasanya 50 kilo ya, kalau wanita ya 45 kilo lah. Ya biasanya. Jadi kalau di bawah itu ya sebaiknya tidak. Kenapa? Karena ya kalau beratnya badan terlalu rendah kan terkait juga dengan volume darah di tubuh kita. Kalau itu kita ambil maka ada risiko volume misalnya. Nah, atau mengurangi HB dengan cukup drastis misalnya. Nah, itu kan menjadi tidak baik atau keamanan betul jadi kurang relevan atau kurang baik. Kemudian juga itu tidak merupakan orang yang misalnya selain tadi umur, kemudian berat badan, nanti tentunya ada tekanan darahnya ya dalam batas yang normal. Kalau hasilnya itu 180 per 90 maksimal, gitu ya. Kemudian tidak menderita penyakit yang sifatnya pengobatan rutin atau sifatnya berat, kronis, juga harus. Kemudian juga nanti suhu badannya diukur juga nanti atau kalau panas ya bisa tidak. Apalagi kemarin waktu kondisi pandemi kan sangat harus dipertimbangkan tentang itu secara donor yang umum ya tidak ada syarat yang terlalu berat menurut saya. Yang utama menurut saya nomor satu adalah ingin atau berkenan atau minat ya untuk membantu orang lain. Itu Dokter Arum mungkin ya. Baik dok, jadi selain minat tapi juga harus mempersiapkan dirinya, jadi harus sehat dulu. Ya. J. Dokter Teguh, ini sudah ada beberapa yang bertanya melalui WhatsApp ya. Jadi selamat pagi Dokter Teguh dan Dokter Arum, bagus sekali topik Raisa Radio pagi ini. Nah, ini dari Ibu Ratna Ningsih mengatakan bahwa saya selalu mengupayakan untuk donor karena betul kata Dokter Teguh ada kepuasan yang luar biasa. Tapi dok, saya selalu terkendala tensinya rendah akhir-akhir ini. Saya mengamati pola saya. Biasanya saya sebelum donor darah selalu harus bersepeda dan minum kopi dulu agar tensinya cukup baru bisa donor. Apakah itu aman dok? Terima kasih dok, sehat selalu. Monggo Dokter Teguh. Baik, ya. Terima kasih Bu Ratna. Saya pikir upaya tensi yang nggak rendah, maka kemudian dengan COVID. Kalau menurut saya tidak ada masalah, karena sebenarnya adalah seseorang yang diambil darahnya kan kita ambil volumenya misalnya 350 mili kan, kalau rata-rata kebanyakan bisa angka ini ya 350 mili itu kalau diambil dari tubuh kita itu kan salah satu risikonya kan karena diambil volume sekian, maka risikonya adalah risiko mengalami hipovolemi atau pengurangan volume yang cepat. Nah, itu bisa lemes dan ngedrop dan sebagainya. Nah, kalau yang makanya biasanya petugas akan mengecek atau memeriksa tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya rendah maka menjadi risiko. Nah, sepanjang itu masih bisa ditolerir, apalagi sudah tensinya kemudian biasanya rendah sudah mencukupi misalnya
pistolnya 90 atau 100 gitu ya. Apalagi sudah biasa donor, kalau kami biasanya kalau kita ambil dengan pengawasan. Maksudnya pengawasan itu biasanya kita oke monggo sambil minum dulu, kita ambil volumenya dengan tujuan apa? Dengan tujuan ada volume 350 yang kita ambil, tetapi ada volume yang diminum. Yang minimal juga harus minimal kan sama, minimal sama. Jadi kalau lebih banyak dari 350 juga lebih baik lagi. Itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hipovolumia, tidak terjadi hipotensi. Nah, apalagi kalau sudah biasa donor, saya sih kami punya pengalaman beberapa donor yang bahkan kalau kami biasanya tensinya 195, 100, bawahnya ya 70, kadang lebih dari sedikit berani. Ayo kita coba bareng-bareng kita kerjakan, kita dampingi juga, kita minum dulu, kita cek ulang tensinya segitu, kita ambil, apalagi berat badannya juga memenuhi, terakhir donor kawan juga sudah memenuhi, maka kemudian kita ambil volume 350 ya. Selama ini nggak apa-apa itu ternyata sudah sambil minum. Dia minum kalau donor biasa kan dia diambil dulu baru minum nih. Kalau donor ini saya minta minum dulu, kita ambil, habis itu sambil minum lagi juga. Jadi lepas, jadi habis itu diobservasi 15 menit, duduk dulu, istirahat dulu 10 sampai 15 menit, kemudian baru boleh pulang. Selama ini ya alhamdulillah aman sekali menjadi donor rutin malah, tapi sudah kita beri catatan bahwa ini donor dengan kondisi ini sudah biasa donor, jadi tetap kita ambil meskipun dengan pengawasan. Jadi terima kasih dengan itu ya. Saya kira sesuatu ya maksudnya kita bisa beri kepada orang lain. Gitu ya, mudah-mudahan. Jadi memang dibolehkan, tapi nanti saat pengambilan ada pengawasan gitu ya dok ya. Ya, itulah makanya Mbak Dr. Arum kalau di unit transfusi darah, entah itu di rumah sakit atau di TNI, dan memang sebenarnya ada dokternya. Supaya ada yang mendampingi, ada yang kalau terjadi apa ya ada yang menghandle lah istilahnya. Sehingga harus selalu ada dokter waktu konsultasi maupun saat kalau pengambilan darahnya. Gitu baru. Baik, matur nuwun dok. Nah ini ada pertanyaan berikutnya nih dok. Dari Mbak Aziza Hanum, dok, apa betul donor darah itu mengurangi berat badan ya? Nah, gimana ini dokter Teguh? Bisa mengurangi berat badankah dengan mendonorkan darahnya ini? Ya terima kasih ya. Mungkin itu hanya saya ya pengalaman satu atau dua atau beberapa orang yang berat badan mungkin di berat badan dengan donor mungkin berat badan jadi terkontrol, jadi terkondisi. Kalau sejauh saya tahu sih sebenarnya tidak ada referensi yang menyatakan bahwa langsung gitu ya. Jadi jangan berharap aku donor biar langsing. Saya kira enggak. Tapi mungkin saja menurut saya mungkin bukan karena donornya, tapi mungkin karena ritme donor yang rutin, jadi ritme penjaga kesehatan juga akan lebih baik lagi, jadi mungkin malah lebih terkontrol, makanannya juga terkontrol. Karena gini, salah satu cerita nih, saya kalau donor, saya juga donor loh ya, jangan kira nggak donor ya. Saya donor juga nih rutin, 2 bulan sekali. Saya selalu begitu habis donor, saya saya minta tolong petugasnya biasanya, Mbak atau Mas, bangunku plasma ini piye gitu. Plasmanya gimana punya saya gitu. Kalau plasma ini kalau bahasa Jogjanya itu rodo butek, bahasa Jogja nih, bahasa luarnya ya agak keruh gitu ya. Oh ya, saya harus hati-hati nih, ada sesuatu nih, misalnya mungkin lemak saya terlalu tinggi nih, misalnya begitu. Donor kok kelihatannya plasma saya bening, jernih gitu, wah senangnya bukan main. Ini salah satunya ya, ya. Saya dari kurang lebih tahu repeat lemak saya kira-kira kurang lebih tahu lah. Oh, kalau ini agak terus sedikit ya udah makanannya dikurangi gitu ya, kecuali gratisan ya, kalau gratisan untuk berangkat ya itu harus jadi bisa jadi semacam alarm gitu bagi diri sendiri ya, gitu ya dokter Teguh. Ya. Nah, satu lagi baru saya ini pribadi ya, saya kira menyemangati teman-teman yang belum jadi donor. Biasanya setelah namanya itu kadang saya minta boleh izin untuk dipoto punya saya sendiri gitu. Bersama dengan teman lain nih, donor gitu. Gimana punyamu nih? Dia donor juga akhirnya. Oh punya aku gini, oke lah. Oke, sama-sama. Jadi kita saling bersaing juga nih. Saya kalau tanya teman-teman, kalau di UTD saja saya nanya, namanya ada teman saya ini, nggak boleh sebut nama ya. Gitu. Gimana punyamu? Ya, saingan menjaga. Gitu makanya. Baik dok. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya dok.
Ada satu lagi ini. Selamat pagi dok, ingin menanyakan dari Mbak Rena. Saya memiliki teman yang selalu ingin donor. Dari usia, berat badan, dan lain-lain memenuhi syarat. Namun HB-nya rendah. Apakah ada tips ya dok untuk dapat menaikkan HB atau hemoglobin? Terima kasih. Ya, ini cukup banyak kasus juga ini. Banyaknya pada wanita ya. Cukup banyak, saya melihat cukup banyak punya kepingin donor benar, tapi HB-nya nggak pernah mencapai 12,5 gitu. Nah, kadang-kadang ada yang 12,4. Di mana nih? Boleh nggak nih? Gitu kan? Ya, petugasnya bingung juga, tapi petugasnya mematuhi SOP ya, karena tetap 12,5 lah. Ayo pulang makan dulu apa gimana, makan yang banyak kandungan zat gizinya misalnya gitu ya, atau bahkan sayurannya lebih banyak, mungkin makan daging, kenapa supaya HB-nya lebih naik. Dan menurut saya sih pengalaman dari beberapa teman-teman itu ternyata olahraga itu memegang peranan yang penting. Maksud saya bahwa makanan iyalah, tetapi gerak atau olahraga itu juga sesuatu. Kebanyakan teman-teman nggak pernah olahraga, bukan nggak mau sih, saya kira mungkin nggak sempat ya, saking sibuknya ya, kegiatan di kampus, kegiatan di sekolah atau di kantor, kegiatan di rumah, sehingga nggak sempat. Tapi menurut saya harus ada olahraganya lah ya, jogging lah, atau kalau saya jogging jalan kaki atau sepeda berhenti di sepeda statis juga boleh lah. Tapi itu menurut saya cukup dapat membantu nggak tahu ini mungkin baru lebih tahu mungkin ya, mungkin membantu absorpsi besi misalnya, itu juga bisa penting olahraga misalnya, sehingga harapannya HB itu akan naik. Nggak tinggi, kalau cuma 12,5 saja itu sudah boleh diambil. Jadi kalau selalu lebih rendah, ya misalnya kita akan harus hati-hati kan, kalau HB-nya kok selalu 9, dan seterusnya, ya berarti anemia dong kalau gitu ya. Mungkin perlu konsultasi ke dokter saya kira. Tapi kalau 11 sekian, 12, kalau kurang sedikit gitu ya, tinggal menaikkan sedikit saya kira lah, olahraga, makan yang kira-kira banyak kandungan zat gizinya, sayurannya, mungkin daging, telur dan sebagainya, sampai 12,5 ya sudah diambil kalau apa. Malah ini menjadi pemicu lagi ya Mbak Arif ya, pemicu lagi bahwa oke, biar bisa donor, menjaga lebih banyak diet makanannya, sehingga HB-nya bisa mencapai 12,5 minimal. Itu Mbak Arif, mudah-mudahan menjawab ya. Baik, jadi bahkan kalaupun kurang 0,1 saja masih belum bisa ya dok ya untuk mendonorkan darah ya? Ya karena lebih, jadi kan memegang SOP ya, memegang batas. Karena kalau tetap biasanya ya nanti besok datang lagi 3 hari lagi misalnya cek ulang misalnya. Jadi masih bisa diusahakan dengan dengan berolahraga, kemudian makan makanan yang banyak mengandung zat besi ya, Dokter Teguh ya. Baik dok, ini kita rehat sebentar ya dokter. Jadi ini masih ada beberapa pertanyaan yang menanti karena banyak yang tertarik dengan topik kita hari ini. Nah, monggo Mbak Galuh, waktu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Arum. Mohon izin Dokter Teguh, seru sekali pagi hari ini. Banyak ini dok yang tertarik dan mungkin nyalinya satu persatu sudah mulai terkumpul dan semangat nih dok untuk mau donor darah karena udah tahu manfaatnya ternyata banyak sekali. Dan mohon izin dok, pagi hari ini kita jeda dulu untuk Sobat Sehat, jangan kemana-mana, dan untuk Sobat Sehat yang mau bertanya, masih ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung sekali lagi, dituliskan di kolom chat saja atau di WhatsApp kami di 0858-8065-5970. Satu lagu akan meluncur di menit ke-30 lepas dari pukul 8 pagi dari Unmesh dengan tiba-tiba. Untuk Anda tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa
rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Masihkah dia menyimpan rasa? Oh, rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Rasa ini tiba-tiba ada setelah kita berpisah. Atau mungkin ada rasa, semoga rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan. Setelah sekian lama kita berpisah, memang masih ada rasa, semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan, semoga dia rasakan yang sama, semoga dia rasakan yang sama. Semoga dia rasakan yang sama, semoga dia rasakan yang sama. Oh, yeah, yeah. Semoga dia rasakan yang sama. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat ya. Untuk Sobat Sehat yang mungkin sedang merasa tidak enak badan atau bingung nih harus berobat kemana kalau sakit, Sobat Sehat bisa mengunjungi Gajah Mada Medical Center atau yang sering disebut dengan GMC. GMC merupakan badan penyelenggara jaminan kesehatan non-profit yang didukung oleh dokter yang berkualitas. Di GMC, Sobat Sehat bisa mendapatkan layanan poli umum, poli gigi, psikologi, gizi, dan KIA atau bidan. Selain memberikan pelayanan medis, Anda juga dapat menemukan fitness center, ruang tunggu yang nyaman, parkir luas, dan musola. GMC buka pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 7:30 pagi sampai dengan pukul 7:30 malam, dan hari Sabtu pukul 7:30 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Nah, bagaimana dengan pembayaran pelayanannya? Tenang saja Sobat Sehat, bagi mahasiswa UGM, pelayanan di GMC tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk pelayanan diagnostik, penunjang, dan rawat inap, GMC menanggung 75% total biaya sesuai dengan kelas dan sisanya ditanggung oleh peserta.
Sedangkan untuk pasien umum dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp20.000 belum termasuk obat dan tindakan medis. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu dari Anmes Kamaleng, penyanyi dari NTT ya di Kupang, yang selalu menyajikan suara-suara yang suaranya seperti senyum terus gitu ya. Jadi semoga suara dari Anmes tadi senyumnya nular ke Anda pagi hari ini Sobat Sehat. Dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung di radio, selamat bergabung dan Anda belum telat karena kita masih akan ngobrol sampai dengan jam 9 ya mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan salah satu dengan donor darah nih. Tadi sudah ada Sobat Sehat banyak nih yang sudah bergabung dan kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Boleh kalau mau bertanya langsung boleh resen saja atau di 0858 8065 5970. Selamat menyimak kembali Sobat Sehat. Dr. Arum, waktu saya kembalikan. Monggo Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Jumpa kembali Sobat Sehat. Kita lanjutkan bincang kita pagi ini mengenai sehat dengan donor darah. Nah, Dokter Teguh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat ini, Dok. Yang pertama, tadi ada pertanyaan dari Mbak Sasa Puspita. Selamat pagi, Dok. Izin bertanya. Lalu, tips agar tensinya stabil sebelum donor darah itu apa saja? Kemudian persiapan seperti apa yang bisa kita lakukan sebelum donor? Matur nuwun, Dr. Teguh dan Dr. Arum. Monggo, Dr. Teguh, mungkin ada tips-tips ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sangat menurut saya pertanyaan yang sangat banyak terjadi gitu di teman-teman yang mau donor. Jadi intinya adalah kalau kita mau donor itu harus posisi yang sedang fresh. Maksudnya fresh itu kondisi yang tidak tergesa-gesa, tidak, kalau bahasa Jogjanya tidak kemurungsung begitu ya, menurut saya ya. Ini menurut saya sesuatu yang harus dicamkan. Jadi kalau kita sudah mau niat donor darah dijadwalkan ya oke, kita sudah niat mau donor. Kadang kita menunggu beberapa orang ya, kita ikhlas menunggu gitu saja, jangan boleh waduh kok sulit banget ini kita mau apa ya, sebaiknya memang tidak demikian. Nah, pada kondisi seperti ini biasanya tensi kita kalau tekanan darah kita kalau memang sudah biasa baik, standar, normal gitu ya, pada kondisi yang normal juga stabil gitu ya. Tapi kalau kondisi kita sedang tergesa-gesa atau kondisi kita sedang kalau bahasa umum ya kita sedang ngedrop begitu ya, ya mungkin menjadi tidak pas dan akhirnya terpaksa harus diulang atau harus ditunda dulu, atau kadang-kadang petugas akan bilang kalau bisa istirahat sebentar dulu aja ya, minum dulu gitu ya, minumnya seadanya sih kalau di UTD ya air putih begitu ya misalnya ya, nggak ada macam-macam gitu ya, tapi minum dulu, istirahat dulu, nanti baru dicek ulang kondisi tensinya sudah sudah normal, masuk kriteria yang bisa diambil ya kemudian baru bisa diambil. Intinya begitu, sebenarnya nggak ada, saya tidak ada saran khusus sih, tapi menurut saya memang kondisi badan sedang fit ya istilah saya ya. Kalau kita sedang tidak fit, kita sedang banyak banget mengerjakan sesuatu, banyak beban pekerjaan ya mungkin jangan dipaksakan. Kita kondisinya sebaiknya sedang kondisi yang sehat, kondisi yang fit, maka insya Allah juga akan bisa terjaga begitu ya. Tapi ini pengalaman ya Mbak Arum ya, kalau beberapa teman itu begitu datang donor gitu kelihatan sudah berbahagia gitu, biasanya ya masuk lah gitu ya, udah kelihatan sudah takut duluan, apalagi ya sudah khawatir duluan nanti masuk enggak ya, malah khawatir dulu ya, kadang-kadang malah benar-benar nggak masuk ya. Jadi ini tips saja ya, kalau udah masuk mau ke OTD ya udah, kita memang mau donor bismillah ya sudah, kita akan donor dengan senang hati. Yakin gitu. Iya, dengan yakin dulu ya. Menurut saya kok begitu ya Mbak Arum ya. Ya. Makasih. Baik. Jadi memang harus sehat ya, kemudian harus yakin dulu supaya saat diperiksa itu lolos nggih untuk screening awalnya itu ya Dok ya. Jadi bisa melakukan donor darah. Nah,
ke pertanyaan selanjutnya nggih dokter, dari Dokter Windarwati ini. Assalamualaikum dokter, ingin bertanya, apakah sifat pendonor itu bisa terbawa ke pasien nih? Jadi misalnya pendonornya cerewet, akan jadi cerewet juga nih pasien yang menerima darahnya. Terima Iya. kasih. Monggo Dokter Teguh. Iya, Jadi iya, ikut terima kasih. cerewet gitu. Ya, rasanya enggak lah. Kalau yang apa tiba-tiba ada orang komplain gitu, saya habis sakit kemarin transfusi kok jadi cerewet sekarang? Ah, enggak, paling udah cerewet duluan menurut saya. Enggak lah, enggak demikian. Jadi tidak ada sifat dari pendonor yang apa namanya diturunkan atau diberikan kepada penerima darahnya ya. Mudah-mudahan malah sifat yang baik, kalau itu nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau kalau yang kurang lebih saya kira enggak lah. Itu kalau ada yang komplain saya jadi cerewet nih, saya jadi sering marah nih, enggak, pasti sebelumnya juga udah sering marah, terus sering cerewet juga paling gitu. Jadi boten ya dok ya. Nah, oh ya, Iya. Mbak Rum, saya mau menambah sedikit nih tadi, mungkin Monggo nggak apa dok. ya, kan Iya, monggo. tentang yang saya punya termasuk kemarin pada saat pertemuan dengan para pendonor darah di Sarjito kemarin pada bulan setelah Lebaran ya, pertemuan informal sebenarnya lah, kita ketemu ngobrol-ngobrol banyak, terus ternyata ada juga beberapa teman donor nih yang kemudian kok cerita kok dok saya sekarang berat badannya stabil nih gitu caranya. Ya saya ini walau alam ya, tetapi dia bilang stabil tidak berarti harus apa namanya gemuk atau kurus, tidak, tapi saya lihat dia stabil dan dia tambah, ternyata dia ya donornya iya, terlepas dari ada upaya-upaya lain juga ya, misalnya entah olahraga rutin dan sebagainya, mungkin juga tentu saja akan berpengaruh juga ya, tetapi dia bilang saya jadi stabil dok, berbeda juga gitu. Saya juga gitu ya, sekarang saya stabil juga nih, insya Allah ya 71, 72 gitu kayaknya sudah stabil deh gitu ya. Jadi saya promo dari diri saya sendiri ya donor ya, karena saya pamer ya biar saja saya pamer donor juga ya, karena memang kita rutin 2 bulan sekali donor. Mau dihitung atau tidak, mau dapat hadiah atau tidak, mau dapat bonus atau tidak, tetap saya donor dan itu menjadi kepuasan yang tidak ternilai. Gitu ceritanya, pamernya begitu, Mbak. Menyemangati yang ingin Ya, donor tapi masih ragu-ragu. Yang belum donor, ayo datang donor. Kalau masih takut, ayo ketemu saya juga boleh. Nanti saya dampingi saat donor pertama kali gitu. Ya, siap mendampingi. Bu Windarwati mau donor, nanti saya dampingi, boleh itu. Iya, siap. Yeah. Langsung ke pertanyaan berikutnya ya dok. Masih ada beberapa pertanyaan ini dari ini masih nama Dayus iPhone. Nah, pagi, terima kasih ilmunya. Mohon saran, bagaimana agar di atas 60 tahun itu masih memenuhi syarat donasi? Apakah persyaratannya sama ya? Karena pengalaman beberapa teman dengan lansia mendekati 70 tahun pun masih rutin donor darah dan tetap sehat. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik ya. Nanti kami cukup punya beberapa, menurut saya cukup banyak juga ya, sudah di atas 60 tahun, bahkan sudah 70 tahun yang masih rutin donor. Jadi satu, bahwa pendonor ini memang sudah rutin sebelumnya, jadi jangan usia datang pertama sudah usia 68 tahun, saya mau donor, udah berapa kali donor, baru pertama kali, ya jangan, nggak diterima kalau itu. Jadi donornya harus sebelum usia 60 itu masih boleh. Jadi donor pertama acuannya adalah di bawah 60 tahun. Kalau udah lewat ya biasanya kita tolak sesuai ya ada acuannya, kita tolak ya, kita mohon maaf tidak bisa. Biasanya kalau kita menolak ya mohon maaf tidak bisa donor, Bapak bisa membantu dengan mencari para pendonor lain untuk donor. Gitu semangatnya begitu ya. Jadi kalau ini penyaut lagi nih, teman-teman yang misalnya biasanya yang wanita atau perempuan tidak selama ini gagal donor gitu, gagal don kalau bahasanya nih. Gagal donor karena berat badannya atau karena HB-nya, maka nggak usah patah semangat, bisa juga Ibu atau Mbak bisa terlibat di dalam proses kegiatan mengkoordinir para pendonor lain, para teman-teman untuk donor. Itu poinnya sebenarnya. Kita apakah dapat pahala? Walau alam Bu Win itu saya yakin dapat pahala juga ya, karena kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Kita mengajak seseorang untuk donor, insya Allah ya pasti juga itu nilai ibadah juga ya menurut saya. Ini poinnya. Nah, tadi syarat itu sudah donor sebelum 60 tahun.
Yang kedua, tetap jaga rutinitas, sehingga apa tadi saya bilang di depan manfaat donor. Kalau kita akan rutin, maka secara langsung maupun nggak langsung kita akan menjaga kondisi kesehatan kita. Pada saat sudah lewat 60 pun, OTD tetap akan terima dan akan senang saja. Kita akan bersenang hati, apalagi donornya sukarela, datang rutin, kita senang sekali. Dan begitu sudah rutin donor, maka setelah usia 60 pun biasanya masih tetap sehat, masih tetap menjaga kesehatan, masih dicek rutin setiap donor, maka tetap akan donor sampai usia karena 70 pun masih beberapa orang masih bisa donor. Nah, biasanya kalau donor-donor yang sudah di atas 60 tahun, kita akan menemui, ya dokternya akan menemui, oh kondisinya masih baik. Misalnya usianya udah 70 tahun, masih sehat, masih baik, kelihatan jalannya juga sudah baik, sudah masih komunikasi juga masih lancar, masih baik, ya kita ambil. Tapi kalau misalnya contoh usianya sudah 70, udah donor dulu, udah pernah juga, sudah rutin juga, tapi sudah kelihatan ya kurang sehat, sudah pakai ya nyun sewu misalnya sudah ya diantar cucunya misalnya gitu ya, maka ya sebaiknya jangan donor lagi misalnya begitu. Ada satu lagi nih poin saya jadi ingat. Kalau sudah pernah donor, sudah lama banget, sudah bertahun-tahun yang lalu, ini masih kepingin donor lagi, boleh nggak? Boleh, ayo datang saja ke UTD Sarjito, nanti kita akan dampingi, kita akan donor lagi. Gitu. Jadi ini saya benar-benar menyemangati lah ya. Betul, Dok. Mbak kalau udah donor belum tuh, kalau belum ayo ke Sarjito Mbak, nanti saya dampingi untuk donor. Gitu. Ya. Jadi memang kalau usia 60 tahun sebaiknya yang sudah rutin ya Dok, yang lansia ini ya. Jadi ada rutinitas sebelumnya supaya saat diambil darahnya itu masih tidak mengganggu aktivitas pendonor yang sudah lansia ini gitu ya. Iya benar. Baik, berikutnya ya Dok, untuk pertanyaan dari Mbak Nurul Fitri ya. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Jika ada keluarganya riwayat tuberkulosis sedang proses pengobatan 6 bulan. Apakah anggota keluarga lain yang tinggal serumah dengan tidak bergejala klinis boleh donor darah atau harus periksa dulu sampai terbukti bebas tuberkulosis? Matur nuwun, dokter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nurul pertanyaannya. Jadi kalau situasinya seperti ini ya kalau menurut saya donor saja. Sebenarnya tidak ada keluhan, tidak ada gejala yang mengarah ke TB gitu ya. Menurut saya tetap donor saja. Karena sebenarnya tanda petik ya. Pada pasien-pasien yang TB sekalipun tanda petik ya, sekalipun sepanjang tidak ada gejala yang berat, kemudian tidak aktif, itu sebenarnya apakah nanti akan berdampak ke pasien? Sebenarnya tidak dampak ke pasien juga sebenarnya. Cuman risikonya kan proses penularan misalnya pada saat donasi, yang berisiko petugasnya misalnya kan begitu ya. Tapi bagi pasien kan nggak akan tertular dari darahnya begitu. Jadi menurut saya kalau kondisinya seperti itu tetap donor saja, bismillah, menurut saya nggak masalah. Udah malah sehat gitu istilah saya ya. Baik, jadi bisa tetap donor asalkan persyaratan yang sudah yang lain terpenuhi. Jelaskan G. Baik, ya, jadi ya, asalkan persyaratannya tetap terpenuhi dulu, boleh tetap donor nih, dokter G. Iya. Baik, nah ini ada lagi dok, apakah dari Ibu Kuswahyudiati? Dok, apakah ada cerita dari pendonor rutin yang merasakan kebermanfaatan dari donor darah? Makasih, dokter. Monggo, dokter. Bisa diulang Mbak Arum tadi yang kebermanfaatan apa tadi? Maaf, sinyalnya enggak ini. Jadi apakah ada cerita dari pendonor rutin yang merasakan kebermanfaatan dari donor darah tersebut, dok? Oh, baik. Ya. Jadi pengalaman ya. Ya, jawaban saya banyak banget. Saya ya sering ketemu teman-teman pendonor, baik itu ketemu luring ya, apalagi sebelum pandemi kemarin ya. Terus kemudian saya biasanya selalu senang ya, saya senang ngobrol begitu. Jadi kita biasanya ngobrol dan saling tukar pengalaman gitu ya. Selama ini sih semuanya ceritanya baik. Saya tidak atau belum pernah bertemu dengan pendonor yang kemudian datang ke ngobrol gitu, dok saya kapok lah pokoknya donor. Belum pernah ada, belum pernah sekalipun belum pernah ada. Jadi semuanya dengan bayangan atau bukan bayangan, pengalaman yang baik.
kepingin selalu donor dan seterusnya, dan itu juga saya alami sendiri, jadinya saya juga donor rutin gitu ya. Ya alhamdulillah saya sangat senang dan merasakan betul-betul kebermanfaatan, dan bahkan kadang-kadang itu apa ya, saya udah 2 bulan belum ya gitu, karena saya kepingin donor dulu kan. Tapi ternyata benar, dan beberapa teman bahkan begitu, bahkan sudah, dok saya boleh nggak 1,5 bulan donor? Enggak lah, jangan. Bahkan nih cerita nih, ada di satu kota di Indonesia, kota besar, saya nggak ceritakan kotanya, ternyata ada satu grup kecil pendonor. Dan saya tahu persis, kita ini itu bukan karena masalah kepingin dihargai atau kepingin apalagi mendapatkan sesuatu, bukan. Tetapi kepingin memberikan sebanyak-banyaknya darahnya untuk pasien. Sehingga dia akhirnya akan berusaha dari rumah sakit A atau UTD di mana, atau UTD di PMI atau di mana, dia donor, maka donor berikutnya di tempat yang berbeda dengan asumsi kan nanti dia tanda petik ngapusi itu. Bohong bahwa donor kapan? Oh saya udah 3 bulan yang lalu, padahal baru 1,5 bulan misalnya. Ada grup yang demikian, dan ya saya waktu itu ditanya, saya bilang janganlah, jangan mengambil risiko, jangan sampai mengambil risiko. Kita mau membantu orang lain tapi diri kita menjadi terdampak risikonya ya. Kenapa juga nanti kita malah nggak bisa memberikan dalam jangka yang lama, iman-iman, sayang-sayang gitu kan. Mendingan kita tertib saja sesuai aturan, 2 bulan sekali, nanti kita bisa sampai usia berapapun. Tapi kalau kita paksakan baru sebulan, 1,5 udah donor, begitu terus, maka kita mungkin nggak akan bisa donor dalam jangka yang panjang, eman-eman gitu. Saya bilang begitu. Itu ceritanya. Itu cerita kebermanfaatan. Nggak pernah ada yang cerita, wah nggak ada manfaatnya, saya kapok, nggak pernah. Saya belum pernah ketemu yang demikian. Ya, terima kasih. Baik, jadi memang untuk merasakan manfaat itu pun dari diri kita juga harus menjaga ya dok, berarti ya. Frekuensi rutinitas dari donor darah itu juga harus dijaga, jadi tidak terus sebulan sekali gitu ya untuk mendonorkan darahnya ya, supaya ya, Mbak, bisa tetap merasakan manfaatnya. Benar. Saya punya satu cerita. Ini cerita bukan saya yang mengarang, tapi cerita beneran. Salah satu pendonor rutin kami di Sarjito, di UTD Sarjito itu waktu kita ketemu gitu, dia cerita buka-bukaan ke saya, dok, saya mau cerita ke dokter Teguh buka-bukaan nih. Saya itu dalam seminggu saya makan sate kambing biasanya 1 porsi. Sama tongseng kambingnya 1 porsi, itu sekali makan dok, katanya gitu. Itu seminggu itu bisa 3 kali dok saya. Jadi 2 hari sekali saya makan. Tapi kalau sudah mau mendekati jadwal donor saya nggak berani dok. Saya ya 10 hari sebelumnya saya sudah mulai mengurangi, bahkan nggak makan itu lagi dok. Ya saya mengambil manfaatnya. Oh ya paling ora kan mengurangi risiko dia ya. Orang-orang ini ya meskipun dia terketawa-ketawa juga bahwa saya mengurangi karena mau donor dok. Oh oke. Tapi habis donor saya makan lagi. Oh ya monggo-monggo saya mau bayar sendiri ya, bayangan saya nggak apa-apa juga. Tapi paling setidaknya dia 10 hari seminggu sebelumnya dia udah bahkan nggak beli lagi gitu ya, dia hanya habis donor saya makan lagi dong, yang banyak kan habis donor. Oh iya monggo saya bilang gitu, tak batin saja gitu, nggak apa-apa. Gitu ditanya, ini beneran kalau orangnya mendengar pasti ketawa pinggal-pinggal nih orangnya. Baik, nah pada masa pandemi kemarin ini dok, apakah jumlah pendonor itu berkurang atau gimana ya dok ya? Karena kan dengan pandemi orang mungkin jadi merasa lebih berpikir ulang gitu ya untuk datang ke rumah sakit. Monggo dokter. Ya. Jadi saat pandemi itu dimanapun di seluruh dunia bahkan pendonor mengalami penurunan jumlah yang cukup drastis, gitu ya, bahkan mungkin separuhnya, bahkan di bawah separuhnya lah, gitu ya, karena selain karena ketakutan dalam petik, tapi juga karena kan selalu didengarkan stay at home, nggak boleh kemana-mana gitu ya lah. Terus donornya piye? Padahal orang di rumah sakit butuh darah terus nih, gitu ya. Jadi akhirnya ya makanya di saat pandemi kemarin itu cukup banyak donor yang dari keluarga akhirnya. Jadi kalau donor idealnya donor bukan donor keluarga, yang ideal itu bukan donor keluarga, tapi donor sukarela. Ya kalau nggak ada baru donor keluarga. Nah donor keluarga yang kemarin sempat donor pada saat pandemi ya sebenarnya ini bagi UTD menjadi bisa, kalau ibaratnya orang asuransi itu akan dipropos ya untuk menjadi donor yang rutin gitu. Ini kesempatan juga ada donor rutin yang baru karena kemarin jadi donor keluarga, habis itu diminta tolong untuk donor rutin, menjadi donor yang rutin reguler secara sukarela. Begitu, Mbak. Nah,
ini oke. Mbak Galuh nih bertanya, Dok, ingin bertanya. Ya, Karena ya. saat donor selalu terkendala vena saya kecil. Pernah juga sudah ditusuk 3 kali gagal, kemudian nggak jadi donor. Nah, pripun itu, Dokter Teguh? Ya, ya, waduh, nah ini alasan yang kuat kalau ini alasan kuat untuk tidak donor. Jadi karena apa aku udah coba beberapa kali ya, karena gini, memang jarum donor itu kan agak lebih besar dibandingkan jarum suntik biasa. Kenapa ya? Kan karena kita mau ngambil darah dalam volume yang besar juga ya. Kalau jarumnya kecil, ya nanti kelamaan. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Oke, kalau gitu Mbak Galuh jarumnya yang kecil banget, ya nggak boleh begitu. Karena nanti yang diambil kan volumenya 350 mili, jadi terlalu lama dan risiko mungkin sebagian darah akan rusak kalau diambil terlalu banyak dengan jarum yang terlalu kecil. Nah, kalau venanya kecil ya kita nggak bisa apa-apa Mbak Galuh. Ya mencari teman lain termasuk promosi teman lain untuk menjadi donor. Paling begitu Mbak. Iya, jadi Termasuk hari ini ya mempromosikan Mbak Galuh ya, termasuk hari ini ya. Nah, ini sudah dapat ibadah, sudah dapat nilai ibadah lah ya. Iya, Makasih. sudah sharing deh. Baik, Dok. Tadi kan ada waktu untuk donor darah rutin ya, Dok. Nah, ini Ya. apakah ada mungkin saran untuk pendonor itu waktu untuk mendonorkan darahnya itu apakah cukup saat ada event atau mungkin ada permintaan darah dari, terkadang kan ada berita-berita ada permintaan darah. Nah, ini sebaiknya rutinitasnya itu dilakukan saat kapan? Atau mungkin bisa datang langsung setiap 2 bulan sekali, tidak harus ada event atau bagaimana begitu, Dokter? Monggo, Dokter. Ya, saya menyarankan rutin 2 bulan ya 2 bulan datang. Begitu, nggak usah menunggu permintaan, nggak usah menunggu ada apa viral di medsos gitu, nggak usah lah gitu. Tapi sebaiknya 2 bulan sekali mendatang, karena pengalaman kami di UTD Sarjito gitu ya, semua dari donor itu nggak ada yang nggak dipakai, itu nggak ada tuh, semuanya terpakai kok, pasti insya Allah semua terpakai. Saya juga tahu teman-teman di UTD PMI juga semuanya yang datang pasti kepake gitu. Jadi nggak usah khawatir, kita datanglah gitu. Jadi bisa langsung datang ya, Dok. Bisa ke PMI, Iya, bisa betul. ke rumah sakit. Iya, atau kalau di mungkin kita di Sarjito itu kami buka 24 jam 7 hari bahkan seminggu. 24 jam, Boleh. Ya, jadi ya, tiba-tiba ya. ingin Langsung pakai donor berapa. gitu ya, langsung datang ke rumah sakit Boleh. bisa ya, Dokter. Ya. Baik, terima kasih Dokter Teguh. Jadi waktu sudah hampir 1 jam ini, Dok, nggak terasa ya. Jadi untuk perbincangan santai kita pagi ini akan saya coba simpulkan ya. Jadi kalau Sobat Sehat ingin donor darah, jadi Sobat Sehat akan mendapatkan beberapa manfaat yang baik untuk kesehatan dan dapat dilakukan secara rutin. Dan perlu Sobat Sehat ketahui bahwa sumbangan darah Sobat Sehat itu bisa menyelamatkan nyawa mereka yang membutuhkan. Baik, terima kasih Dokter Teguh, terima kasih Sobat Sehat dimanapun berada. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh, terima kasih. Oke, baik, matur nuwun sangat, terima kasih Dokter Teguh dan juga Dokter Arum atas sharing-sharing atas ilmunya pagi hari ini dan juga sudah memberikan semangat kepada kita semua nih Dok untuk bersemangat untuk donor darah. Barangkali ini Sobat Sehat sudah mendengarkan nih, sudah mencatat nih tanggalnya di notes kira-kira kapan nih mau ke UPTD Sarjito. Mumpung nih tinggal boleh kontak saya nanti saya dampingi guys. Jadi Dok, matur Kalau yang nuwun. masih takut maksudnya. Terima kasih banyak Dok sudah berbagi pada pagi hari ini. Saya selalu untuk Dokter Teguh dan juga Dokter Arum. Dan juga salam untuk keluarga di rumah Dok. Selamat beraktivitas. Dan demikian Sobat Sehat, semoga Anda bersemangat ya. Tadi sudah mendengarkan cerita-cerita dari Dokter Teguh dan juga Dokter Arum terkait dengan kebermanfaatan donor darah yang sangat luar biasa tadi. Dan juga tadi ada kepuasan yang tidak bisa terbayar oleh apapun. Dan itu bisa Anda rasakan ketika Anda melakukannya ya. Jadi untuk Sobat Sehat yang belum punya pengalaman, yuk nanti akan ditemani sama Dokter Teguh. Betul ya Dok ya? Iya benar, serius nih. Terima kasih Dokter Teguh sudah bersama kita semua dalam obrolan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda Sobat Sehat dan juga semoga menjadi amal jariah untuk Dokter Teguh dan juga Dokter Arum sudah berbagi pada pagi hari ini. Dan Sobat Sehat, untuk Anda yang baru saja bergabung tenang saja dan Anda bisa mendengarkan kembali obrolan asik di pagi hari ini melalui Spotify kami dalam bentuk rekaman podcast dan bisa Anda akses di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak, saya Galuh beserta dengan tim
Hakim mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Selamat Hari Donor Darah. Saya Galuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dok. Bila bintang bertabir senja melukis senyuman, hiasi cakrawala di hatiku, melihat dua indah bola mata di parasmu. Rona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara bersatu untuk kau dan aku. Meskipun bintang tak temani malam, terang pun terasa gelap, ku kan setia bersamamu kasih. Insan muda dimana cinta, ingin dia selalu ada dekatmu. Tak ingin waktu terasa cepat berlalu, tiada lagi ada senja kecewa, jingga langit merdu bernada kasih. Rangka sejuta warna pelangi cinta bersama. Discoria, 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 discoria. Nona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara bersatu untuk kau dan aku. Janjiku, ku kan setia bersamamu kasih. Insan muda dimana cinta, ingin dia selalu ada dekatmu. Tak ingin waktu terasa cepat
Raisa, Radio Indonesia Sehat.